Salam damai. Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Jumat 11 November 2022, Inspirasi Sabda bagi kita dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa, dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita tentang kedatangannya kelak pada zaman akhir. Yesus mengingatkan kembali pada peristiwa yang sudah pernah terjadi pada zaman lalu, yaitu datangnya air bah pada zaman Nabi Nuh dan pemusnahan kota Sodom pada zaman Lot. Pada masa itu, air bah dan hujan belerang datang memusnahkan mereka semua yang sungguh tidak terduga kedatangannya. Dengan merujuk pada peristiwa air bah dan pemusnahan kota Sodom, Yesus memperingatkan bahwa kesengsaraan besar pada zaman akhir akan terjadi. Tidak ada yang dapat selamat dari kesengsaraan itu, kecuali orang yang dengan setia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Merekalah yang akan terselamatkan dari kesengsaraan tersebut. Saudara-saudariku, dosa dan kebinasaan adalah pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, upah dosa adalah maut. Setiap orang yang jatuh ke dalam dosa, ia akan beroleh kebinasaan di dalam maut.
Maka karena itu Tuhan Yesus memberikan jalan bagi kita untuk memperoleh keselamatan dari kebinasaan itu. Ia memberi kita peringatan untuk tidak bermain api dengan dosa. Saudara-saudari yang terkasih, dari Injil yang kita dengarkan hari ini, ada 2 poin penting yang harus kita ingat dan kita camkan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, jangan terlena di zona nyaman. Saudara-saudariku, dosa seringkali membuat kita terlena, merasa nyaman, dan menganggap bahwa inilah kebahagiaan hidup, inilah tujuan hidup. Kita tidak menyadari bahwa kebinasaan itu akan datang secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Entah pada saat kita makan, pada saat kita bekerja, entah sedang dalam perjalanan, atau mungkin bahkan pada saat kita tidur. Karena itu kita hendaknya senantiasa tersadar dan terjaga bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Oleh sebab itu, jangan merasa nyaman karena kita menganggap kita masih muda, kita masih kuat, kita tidak mengalami penyakit yang serius, atau ketika kita menganggap bahwa kita punya harta yang banyak yang dapat kita gunakan sesuka hati kita. Jangan terlena dalam kenyamanan itu. Sesibuk apapun kita di tengah-tengah dunia ini, atau bahkan juga di tengah-tengah keluarga kita mungkin harus bekerja keras untuk menggapai harapan dan cita-cita, mewujudkan keinginan dan mimpi-mimpi keluarga kita, mengumpulkan bekal hidup, dan bahkan menikmati berbagai kebahagiaan dan keindahan dunia ini. Namun, kita hendaknya senantiasa sadar bahwa haruslah kita terjaga dari semua itu, karena semuanya itu akan berakhir dan akan kita tinggalkan. Jika kita terlena dalam zona nyaman itu, dalam kenikmatan duniawi itu, maka sebagaimana dikatakan oleh pengkhotbah, semuanya akan berakhir pada kesia-siaan belaka. Karena itu saudara-saudariku, mari teruslah berjalan dan teruslah melakukan apa yang harus kita lakukan untuk menggapai kehidupan yang kekal. Yang kedua, percayalah pada janji keselamatan Tuhan Yesus. Yesus menjanjikan keselamatan kekal bagi kita. Bahkan ia mengatakan bahwa ia sendirilah jalan menuju keselamatan itu. Karena itu Yesus senantiasa memperingatkan kita. Dan saudara-saudari yang terkasih, jika kita sudah mengetahui peringatan Tuhan Yesus, itu artinya kita sudah diarahkan di dalam jalan keselamatan itu. Maka janganlah lagi menoleh ke belakang. Ingatlah akan istri Lot. Karena ia tidak mau terlepas dari harta kekayaannya yang ada di kota Sodom, ia menoleh ke belakang ketika ia hendak diselamatkan. Maka pada akhirnya ia dimusnahkan dan menjadi tiang garam. Kita pun akan mengalami nasib yang sama. Jika kita terus melekat pada segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini, kita akan tetap ada di dalam kebinasaan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana Yesus mengingatkan kita, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Marilah belajar untuk tidak terikat akan segala sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan ini.
sadarilah bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri, dan tidak ada suatu apapun di dunia ini yang dapat menyelamatkan kita, sebab satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus sendiri. Karena itu, janganlah pernah bimbang atau ragu untuk mengimani dan mengikuti Yesus. Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah selalu belajar untuk setia, untuk mengenali dan melakukan setiap hal yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Yesus kepada kita. Amin.